Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dejem Pratiwi. Saya Kaila Zahra Putrianti. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Dengan kata lain, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa 1. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Dan yang kedua, dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada Presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir. Seharusnya berlaku selama 6 bulan. 2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. 3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlemen. Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut. Yang pertama, Kabinet Amir Syafruddin I, 3 Juli 1947 sampai dengan 11 November 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syafruddin II, 11 November 1947 sampai dengan 29 Januari 1948. Yang ketiga, Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949. Yang keempat, Kabinet Darurat Mr. Syafruddin Prawira Negara 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Dan yang terakhir, Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai dengan 20 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948. Yang kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemerintahan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS.
dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlemen kabinet semu, kuasi parlementer. Selain presiden dan para menteri kabinet, negara RIS juga mempunyai senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan yaitu Senat dan DPR. Pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Akhirnya negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUD 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Smokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.